Ya, ini bagian 3 ya. Sebelumnya kita udah bahas tentang system calls, OS service, kemudian adalah API. Nah, kita akan mulai masuk ke struktur sistem operasi. Ya, dalam video sebelumnya sudah dibahas monolitik itu apa, microkernel itu apa, hybrid ya. Jadi monolitik itu semua jadi satu, microkernel hanya yang minimalis saja, sisanya di level user mode ya. Ya, berikutnya. Nah, ini gambar ini adalah gambar contoh Unix ya, Unix yang tradisional. Ya, awal-awal Unix. Jadi di sini kita bisa lihat kernel itu ada yang di bagian yang biru, di bagian yang abu-abu. Jadi di atasnya hardware, di bawahnya system calls. Itu. Kita bisa lihat di sini terminal di sini maksudnya terminal itu monitor ya, hardwarenya. Kemudian ini device itu disk, tapes itu maksudnya hard disk. Kemudian ini memori, jadi hardwarenya. Nah, ini kernel. Nah, semua di handle-nya di sini. Jadi ini kernel yang besar ya. Semua di handle di sini. Baru di sini user gitu. Jadi bisa dikatakan struktur monolitik ini tidak ada struktur gitu ya. Jadi semua digabung menjadi satu. Nah, apa kelebihan dan kelemahannya? Oke. Sebelumnya kita akan bahas juga yang kebalikannya, yaitu microkernel ya. Nah, microkernel kita bisa lihat di sini. Jadi kernelnya ini hanya yang sangat penting saja. Interprocess communication, bagaimana proses bisa berkomunikasi, memory management, kemudian scheduling dari CPU ya. Ini sisanya mulai dari driver, file system, dan lain-lainnya itu dilakukannya di user mode, bukan di kernel mode, gitu ya. Jadi kernelnya tuh sangat kecil, hanya bagian yang dianggap sangat penting itu yang ada di kernel, sisanya ditaruh di sini. Jadi seperti aplikasi biasa. Kalau kita bilang kalau ini user mode ya, jadi ini aplikasi-aplikasi biasa. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya? Nah, coba dilihat ya dari dua pendekatan ini. Microkernel itu mulai ada di sekitar tahun 80-an ya. Jadi pertama adalah monolitik, yang kemudian microkernel. Jadi kalau kita lihat, yang kembali kita ke monolitik, kelebihannya jelas, simple ya. Makanya ini awal-awal dari sistem operasi itu bentuknya seperti ini. Ya sudah, kita semuanya kita buat di dalam kernel, semua service dan segala macam itu kita taruh semua di sini. Jadi ini akan memudahkan bikin program, taruh aja di satu tempat gitu ya. Kemudian kelebihan yang lain adalah cepat ya. Di sini semua karena ada di dalam kernel, maka komunikasi antara komponen dalam kernel ini akan cepat sekali gitu ya. Karena memang mereka di load sekaligus saat kita booting, semua ditaruh di dalam kernel. Itu kelebihan yang lain. Nah, tapi apa kelemahannya? Kelemahannya yang pertama adalah si kernelnya jadi besar, susah di maintenance. Sama kalau kayak Anda bikin program, semua program kalian taruh di satu file. Semua fungsi kalian, bayangkan bikin program besar tapi cuma ditaruh di satu file. Efeknya apa? Efeknya setiap kita mau nambah satu fungsi, maka kita harus mengcompile ulang seluruh kernelnya lagi. Dan seringkali kita tambahkan satu fungsi, maka dia akan berpengaruh ke komponen yang lain. Jadi pengembangannya menjadi sulit gitu ya, menggunakan pendekatan monolitik ini. Dan juga semakin sulit di maintenance, semakin kompleks karena tidak moduler gitu.
Nah, makanya dibuatlah arsitektur mikrokernel. Jadi kernel itu yang minimalis aja gitu ya, yang paling dasar, sisanya semua di sini. Jadi enak kalau kita mau nambah fungsi-fungsi baru, kita tidak perlu update kernelnya, cukup kita tambahkan saja gitu, seperti itu. Nah, jadi ini juga lebih gampang di debug karena kernelnya juga kecil. Jadi kemudian juga kalau misalnya ada masalah di sini, misalnya bikin crash, beda dengan yang monolitik. Kalau monolitik itu satu gangguan di satu modul bisa menyebabkan sistem crash. Sedangkan kalau di sini karena dia berjalan di user mode, dia tidak akan mempengaruhi ke kernel gitu ya. Jadi dia akan crash sendirian aja gitu, gampang untuk di-handling. Nah, jadi banyak yang menganggap memang pendekatan mikrokernel ini ideal gitu. Sempat ada perdebatan panjang antara monolitik ini oleh Linux ya, sedangkan yang mikrokernel ini oleh akademisi. Jadi sempat ada perbedaan mana yang lebih bagus atau enggak. Nah, tapi kalau kita lihat sekilas ini memang jauh ideal dibandingkan yang lain-lain. Kenapa ini nggak ada sampai sekarang sistem operasi yang murni mikrokernel? Nah, jawabannya adalah lambat gitu ya. Jadi satu-satunya kelemahan dari mikrokernel ini adalah dari sisi performance. Kalian bisa lihat di sini harus berkomunikasi melalui message passing ya, antara satu komponen dengan komponen lain. Jadi dia tidak melewati kernel gitu. Jadi dia harus dari user mode masuk ke kernel, kirim message, masuk lagi ke user mode. Dan ini performance-nya bisa sampai 50% lebih buruk dibandingkan yang monolitik gitu. Sehingga mikrokernel ini tidak pernah idenya diambil, maka nanti kita akan bahas di hybrid ya. Idenya diambil, tetapi tidak pernah ada sekarang sistem operasi yang murni mikrokernel yang populer ya, sistem operasi yang populer. Ya karena performance. Jadi di sini kalian bisa ambil hikmahnya adalah walaupun secara arsitektur itu memang sudah bagus, ideal gitu ya, tetapi ada faktor lain yang berperan karena di sini kita bicara adalah sistem operasi yang memang mengelola hardware langsung, mengelola proses langsung. Begitu dia lambat, maka ini dampaknya akan besar gitu ya. Jadi user lebih baik menggunakan pendekatan monolitik yang mungkin lebih buruk dari sisi arsitektur, tetapi performance-nya lebih bagus. Ya, jadi aspek performance ini perlu kita pertimbangkan. Jadi kalau suatu saat Anda bikin software yang rancangannya bagus, rapi gitu ya, tetapi programnya sangat lambat gitu ya, jauh lebih lambat dibandingkan dengan rancangan lain yang mungkin lebih susah di maintenance, lebih buruk gitu ya, tapi dia lebih cepat, software Anda kemungkinan juga tetap tidak akan diterima oleh user. Oke, kita akan lanjutkan berikutnya untuk contoh-contoh di